Direktur Lokataru, Del Pedro Marhen dan kawan-kawan hadapi sidang dakwaan di Pengadilan Jakarta Pusat atas kasus dugaan penghasutan demo. Kami sekar pembiaran. YouTuber Adimas Firdaus alias Resbob diperiksa Direktorat Siber Polda Jawa Barat terkait laporan ujaran kebencian soal SARA di media sosial. Polisi mendalami 2 rekan Resbob yang membantu saat live streaming. Akses jalan masih terputus, ambulans di Gayo Lues, Aceh harus menyeberangi sungai dengan menggunakan rakit. Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program Berita Kompas Petang, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Cindy Permadi. Dan saya Yasir Nene Ama, saudara. Informasi pertama kami awali dari Jawa Barat. Seorang warga lanjut usia yang sedang sakit di Kabupaten Bandung Barat dibawa ke fasilitas kesehatan dengan menggunakan ekskavator. Bupati Bandung Barat pun menjelaskan cara ini dilakukan karena kondisi yang darurat. Si bapak pangagotongkan si bapak ta. Sabar teh. Kakek yang dikenal dengan nama Abah Dalang ini mengalami sakit lambung hingga tubuhnya lemas dan harus dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Peristiwa yang terjadi di Kampung Curug Candung, Desa Jati, Kecamatan Saguling ini kemudian menjadi sorotan setelah videonya tersebar, saudara. Menyikapi hal itu, Bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail pun menyebut penggunaan alat berat untuk membawa warga lansia yang sakit karena menjadi sarana yang paling memungkinkan saat itu. JJ juga memastikan kejadian ini menjadi evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Bandung Barat agar penanganan kondisi darurat di wilayah dengan akses terbatas dapat berlangsung lebih baik. Pertimbangan kondisi darurat serta permintaan yang bersangkutan, pekerja proyek dan warga setempat inisiatif mengantar Abah Dalang menggunakan ekskavator sejauh kurang lebih 350 meter menuju akses utama hingga mempermudah menuju fasilitas kesehatan. Ekskavator digunakan karena alat berat tersebut sedang berada di lokasi pekerjaan dan menjadi sarana yang memungkinkan saat itu. Akses menuju lokasi bukan dikarenakan jalan rusak, melainkan pembukaan jalur sehingga belum dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jalur itu pun merupakan akses yang sama menuju ke tempat tinggal Abah. Kita ke informasi lain. Bengkel tambal ban di Duren Sawit, Jakarta Timur habis terbakar, diduga akibat korsleting listrik. Kobaran api terlihat menghanguskan seluruh bangunan bengkel tambal ban. Sejumlah saksi mengatakan sempat mendengar ledakan dari instalasi listrik saat api semakin membesar. Petugas pemadam kebakaran dari sektor Duren Sawit yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak semakin meluas. Banyaknya material yang mudah terbakar seperti oli dan bensin sempat menyulitkan proses pemadaman. Kebakaran bisa dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan sedikitnya 8 unit mobil damkar. Status itu kuning, jadi tidak membahayakan, tidak ada potensi perambatan.
Untuk sementara tadi saya informasi dari pihak dari rumah terdekat itu harus pendek listrik, Pak. Harus pendek listrik. Masih dari Jakarta Timur, Saudara. Diduga mengantuk, sopir truk ekspedisi menabrak separator bus Transjakarta di kawasan Perumpung. Akibat kecelakaan tunggal ini, truk ekspedisi mengalami rusak pada bagian depan usai menabrak beton separator busway. Tak hanya itu, beton separator busway ini terpental hingga menutup jalur Transjakarta dan tidak bisa dilalui. Sorotan selanjutnya, Saudara, YouTuber Adimas Firdaus alias Resbob diperiksa Direktorat Siber Polda Jawa Barat terkait dengan laporan ujaran kebencian soal SARA di media sosial. Polisi mendalami 2 rekan Resbob yang membantu saat live streaming. Resbob tiba di gedung Direktorat Siber Polda Jabar malam tadi, Saudara. Polisi menjelaskan Resbob sempat kabur dan pengejaran pelaku pun dilakukan sejak hari Jumat setelah adanya laporan ujaran kebencian terkait dengan SARA. Selama pelarian, pelaku Resbob sempat berpindah tempat untuk bersembunyi, mulai dari Surabaya, Surakarta hingga akhirnya ditangkap di Semarang, Jawa Tengah. Resbob dilaporkan oleh supporter Persib Bandung, yakni Persib Viking Club dan juga Aliansi Sunda Ngahiji ke Mapolda Jabar. Konten videonya pada saat streamer di YouTube itu mengucapkan, menyebutkan atau menghina salah satu suku yang ada di Indonesia. Kita periksa, masih kita dalami, karena dalam pembuatan video itu tidak dilakukan sendiri. Jadi ada 3 orang, ada 2 orang yang membantu ya. Ada 2 orang yang membantu, masih kita dalami. Mana yang 2 itu 6 tahun. 6 tahun. Mohon maaf, dunia akhirat, lahir batin yang setulus-tulusnya dan yang sebesar-besarnya, semua warga keturunan orang Sunda dimanapun berada. Dan saya janji tidak akan pernah mengulangi hal yang sama lagi. 4 hari kabur ke sejumlah kota, YouTuber Muhammad Adimas Firdaus alias Resbob ditangkap polisi di Semarang, Jawa Tengah, Senin kemarin. Ucapan Resbob yang diduga sebagai ujaran kebencian berkaitan dengan SARA disambut pelaporan ke polisi. Kasus yang bermula dari video siaran langsung di salah satu akun media sosial. Kasus dugaan ujaran kebencian itu telah memunculkan sorotan publik di media sosial. Resbob terancam penjara 6 tahun sesuai pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kini Resbob tengah diperiksa sebagai tersangka. Dan tersangka sudah kita tetapkan sejak hari Sabtu kemarin ya. Dengan kesulitan kami mendapatkan informasi ini, kami juga melakukan penyidikan dari saksi-saksi dan kita langsung tetapkan dia sebagai tersangka karena sudah memenuhi unsur pasal dan sebagainya. Ini terkait dengan ujaran kebencian di mana bunyi pasal 45 ayat 2 ini bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur pidana bagi penyebar konten elektronik yang berisi hasutan kebencian atau permusuhan terhadap kelompok tertentu berdasarkan SARA. YouTuber Resbob sempat mengutarakan permintaan maaf atas perbuatannya yang menyinggung masyarakat. Resbob mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Untuk masyarakat Sunda khususnya telah saya buat gaduh dan saya menyesali perbuatan saya tidak akan mengulanginya kembali. Warga Sunda maafin saya menyesali perbuatan saya. Baik. Bak jatuh tertimpa tangga. Resbob juga dijatuhi sanksi oleh kampusnya. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya mencabut status kemahasiswaan atau drop out.
Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan berupa pencabutan status sebagai mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atau DO. Resbob dilaporkan usai mengeluarkan kata-kata yang mengandung kebencian terkait Sarah. Ucapannya juga mendapat kecaman dari sejumlah kelompok. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana jerat pidana ujaran kebencian dalam kasus YouTuber Resbob ini? Kita bahas bersama mantan Kabareskrim Polri, Susno Duaji. Pak Susno, selamat petang. Selamat petang Mbak Cindy, selamat petang para pemirsa sekalian. Pak Susno, kalau kasusnya ini adalah ujaran kebencian dan dijerat pakai pasal dari Undang-Undang ITE, sebenarnya apa yang perlu diperhatikan oleh polisi ketika mendalami hal ini? Pertama kita ucapkan selamat kepada Polri, ya Polda Jawa Barat yang telah berhasil mengungkap dan menangkap tersangkanya. Ya. Jadi tepat sekali apa yang dilakukan. Ini dikenakan Undang-Undang ITE dan pasalnya adalah 45 ya tentang penyebaran, ujaran kebencian, permusuhan terhadap dan seterusnya ya terhadap suatu kelompok. Ini sudah tepat ancaman hukumannya ya cukup lama, 6 tahun ya. Kemudian ini suatu kasus yang sangat bagus sebagai pelajaran untuk semua orang, siapapun yang suka bermain di media sosial ya. Baik di YouTube maupun di Facebook, Instagram dan di X gitu. Ini sangat bagus bahwa kita boleh bebas menyampaikan pendapat, bebas memberikan sesuatu ya di media sosial, tapi janganlah melakukan suatu hal-hal yang mengarah kepada tindak pidana. Kalau ini jelas tindak pidana ya. Tapi Pak Susno, kalau ngelihat dari pasalnya sendiri, ini sudah tepatkah sanksi yang bukan sanksi, tapi pasalnya itu sudah tepat atau belum? Atau mungkin jangan-jangan ada pasal lain sebenarnya masih bisa disangkakan juga? Untuk sementara sudah tepat, karena kan untuk penangkapan, dasar penangkapan dulu, kemudian dasar penahanan, bahwa ancaman hukumannya lebih dari 4 tahun gitu kan. Dan nanti tentunya akan berkembang dalam pemeriksaan, karena yang diperiksa kemarin mungkin baru saksi dan alat buktinya baru berupa rekaman elektronik terhadap posting yang bersangkutan. Nah nantinya setelah dia diperiksa langsung disidik gitu di berita acara, saya yakin akan bisa bertambah lagi pasalnya gitu. Apa dalam konteks kasus ini Pak Susno, apa yang bisa memberatkan dan meringankan tersangka? Yang bisa memberatkan yaitu bahwa tersangka dalam hal ini telah melakukan suatu ujaran kebencian yang dapat memancing suatu kericuhan, kemarahan daripada suatu kaum atau suatu kelompok ya jelas. Kemudian bisa memberatkan mestinya yang bersangkutan tahu bahwa akibat daripada postingannya itu akan merendahkan martabat daripada suatu kelompok atau suatu kaum dan bisa juga mendatangkan suatu permusuhan. Itu jelas memberatkan. Yang berikut lagi memberatkan dia bahwa dia mestinya bisa berpikir karena dia adalah seorang mahasiswa gitu yang cukup terpelajar gitu. Mestinya dia tahu jangan sampai hanya untuk tujuan tertentu, misalnya mencari follower, kemudian membuat sesuatu postingan yang menarik perhatian, tapi bukan hanya menarik ini, tapi menimbulkan kemarahan. Ya. Kalau untuk rekannya yang disebut membantu produksi juga itu akan bisa dijerat pasal dan bahkan jadi tersangka juga nggak Pak Susno? Bisa saja kalau setelah diperiksa daripada tersangka kita lihat peran daripada yang membantu apa, apakah turut serta atau membantu atau apa, nanti akan terungkap dari hasil pemeriksaan tersangka ini gitu. Sejauh mana peran yang memberikan bantuan gitu. Dan ancaman hukuman yang bisa dijatuhkan apabila memang bantuan itu signifikan diberikan bisa apa saja Pak? Ya ancamannya sama dengan orang yang melakukan tapi dikurangi sepertiganya gitu. Oke, berarti bisa sama-sama Undang-Undang ITE. Nah kemudian juga Pak Susno, apa yang tidak boleh luput juga? Ini kan yang memberatkannya termasuk juga kan sempat kabur, itu juga pasti akan bisa memberatkan. Dan permintaan maaf juga tidak akan bisa menjadi keringanan juga ya Pak Susno?
Jelas karena dia kabur, berarti dia menghindar dari tanggung jawab, itu hal yang memberatkan. Ya. Beda dengan dia langsung begitu peristiwa dia menyerahkan diri, menyesali, itu lain. Kalau sekarang tertangkap dulu, setelah kabur, bersembunyi, baru minta maaf. Permintaan maaf tidak menghapuskan tindak pidana, begitu. Oke, Pak Susno Duaji, mantan Kabaris Krim Polri, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu, Pak Susno. Terima kasih, Mbak. Selamat para pemirsa sekalian. Kesorotan selanjutnya ini terkait dengan diduga akibat remblong, sebuah bus peziarah asal Lampung Timur terperosok ke jurang di Jalan Alternatif Kudus Pati, Jawa Tengah. Seluruh penumpang dievakuasi ke masjid serta rumah terdekat. Punya saudaranya di bawah. Barangnya porosek kabeh. Bus peziarah asal Lampung Timur terperosok masuk ke jurang di Desa Tergo, Kecamatan Dawe, Kudus, Jawa Tengah. Bus berpenumpang 50 orang melaju dari arah utara menuju ke selatan usai berziarah di makam Sunan Muria. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir bus yang tidak mampu menguasai kendaraan yang melaju di turunan tajam dan juga berkelok. Bus hilang kendali saudara dan terperosok masuk ke jurang. Tidak ada korban akibat peristiwa ini. 50 penumpang dalam kondisi selamat, hanya dalam kondisi yang shock ataupun kaget. Para penumpang sudah kami evakuasi, berada di beberapa rumah warga. Kami masih akan kembali usai jeda di informasi akses jalan darat yang masih terputus pasca bencana membuat warga membantu menyeberangkan ambulans di sungai dengan menggunakan rakit. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Akses jalan darat yang masih terputus pasca bencana membuat warga membantu menyeberangkan ambulans di sungai dengan menggunakan rakit. Visual amatir ini saudara, tampak ambulans dibawa dengan rakit yang sudah dipasangi pelampung dari jerigen. Warga kemudian beramai-ramai mendorong rakit tersebut ke dalam sungai dengan menggunakan tali menyeberang di dalam sungai yang arusnya cukup deras saudara. Hal ini saudara terpaksa dilakukan karena jembatan penyeberangan yang jadi satu-satunya akses di wilayah tersebut terputus pasca diterjang banjir bandang. Kejadian tersebut terjadi di Gayo Lues, Aceh. Mobil ambulans juga terlihat ada tulisan Puskesmas Rerebe, saudara. Mobil ambulans ini diseberangkan untuk membantu warga korban bencana untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara itu saudara, pasca bencana pada 26 November lalu membuat 53 rumah warga di Desa Lokpuk, Aceh Utara hilang saudara. Tingginya debit air pada muara sungai juga membuat warga di desa ini tidak bisa keluar dari permukiman kecuali menggunakan perahu tradisional milik nelayan menuju ke wilayah yang terisolasi. Menurut kepala desa, hingga kini warga yang rumahnya hilang diterjang banjir dan juga gelombang air ini saudara masih mengungsi. Jalan-jalan desa putus total, akses untuk melintas jalan ini masih terisolir sampai hari ini, belum tersentuh. Yang terancam di sana, di lorong barat, ada 130 kakak, yang 53 rumahnya itu nggak tahu di mana rimbanya. Karena di bawah arus, gelombang, dan bukan hanya rumah yang dibawa, tapi tanah warga yang tempat rumah itu sendiri hilang total. Terlalu lelah Bu, kadang-kadang hampir-hampir nggak sanggup lah gitu. Tapi kita harus bangkit, harus kuat menghadapi cobaan ini.
Bertahan hidup di tengah bencana. Ini yang ada di benak warga korban banjir bencana saat ini. 3 pekan pasca banjir dan longsor, mereka masih harus berjuang sekuat tenaga demi mendapatkan bantuan. Seperti yang dialami oleh warga di Kabupaten Bener Meriah Aceh yang harus berjalan melintasi bukit terjal dan lereng yang curam demi mendapat bantuan. Korban banjir di pedalaman hingga kini masih minim bantuan. Penyaluran bantuan pun menjadi perjuangan yang tak mudah bagi para relawan. Ini yang dialami oleh Rahmat Maulizar, relawan asal Aceh Barat, saat menyalurkan bantuan menuju desa Sikumur, Aceh Tamiang. Ia harus menaiki perahu, melintasi jalan berlumpur dan terjal demi bantuan bisa sampai ke korban banjir. Paket bantuan yang sudah kita paketkan dalam plastik. Di sana ada kelambu dalamnya, ada perlengkapan mandi dan snack roti dan minyak. Di tengah keputusasaan, warga Aceh Tamiang pun mengibarkan bendera putih sebagai simbol tanda menyerah dengan kondisi ini. Warga mengaku kondisi di kabupaten ini masih lumpuh, tempat tinggal, mata pencaharian, hingga infrastruktur hancur. Saat ini seperti apa kondisinya, Pak? Ya, memprihatinkan lah, Dek, kalau begini ini kan. Cuma yang kami butuhkan tengah ini, sekarang ini, air bersih, pemadam lampu kan, sehingga tidak ada sinyal mau komunikasi kemanapun. Nah, itulah keluhan kami. Lelah nggak sih, Pak, dengan kondisi seperti ini? Terlalu lelah, Bu. Kadang-kadang hampir-hampir nggak sanggup lah gitu. Tapi kita harus bangkit, harus kuat menghadapi cobaan ini. Senator Dewan Perwakilan Daerah asal Aceh, Sudirman Haji Uma pun menilai penanganan banjir di Aceh masih belum dilakukan secara menyeluruh. Memang belum maksimal ya. Belum maksimal penanganan bencana yang ada di Aceh, mengingat saat ini penanganan yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak dalam hal yang secara komprehensif, ya, tidak menyeluruh. Jadi kita menginginkan penanganan bencana ini dilakukan oleh pemerintah secara holistik, ada keterpaduan. Karena kebutuhan masyarakat Aceh hari ini bukan hanya kebutuhan makan, pangan, tapi di luar daripada itu, masyarakat Aceh hari ini kan membutuhkan tempat tinggal. Kemudian membutuhkan infrastruktur, dan itu semua lumpuh hari ini. Jadi pemerintah tidak hanya mengejar itu dalam bentuk bantuan-bantuan, yang bantuan itu pun tidak bisa terrealisasi secara menyeluruh. Hampir 3 pekan bencana banjir dan longsor berlalu, akses jalur darat di sebagian Sumatera masih lumpuh. Beberapa alat berat telah dikerahkan untuk membuka jalan yang terisolasi. Warga berharap perbaikan jalan ini dapat segera rampung sehingga distribusi logistik dapat diterima oleh warga. Tim Liputan Kompas TV. Sementara itu, Saudara, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah masih mampu mengatasi bencana Sumatera sehingga belum perlu bantuan dari negara lain. Prabowo bilang sejumlah pimpinan dan kepala negara telah menghubunginya untuk menawarkan bantuan internasional. Namun Prabowo menegaskan Indonesia memiliki kapasitas untuk mengatasi bencana secara mandiri. Hal ini, Saudara, disampaikan Presiden Prabowo saat membuka sidang Kabinet Paripurna bersama dengan Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara. Semua yang hadir dan mengambil tindakan atas inisiatif sendiri. Sehingga saya ditelepon banyak
pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali. Saudara, 3 pekan pasca bencana yang terjadi di 3 provinsi di Sumatera, masih ada beberapa wilayah yang ternyata masih sulit diakses dan minim bantuan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah mampu mengatasi bencana Sumatera sehingga belum perlu bantuan dari negara lain. Lalu bagaimana penanganan pasca bencana harus berjalan? Kita bahas bersama dengan Direktur Amnesty International Indonesia, Mas Usman Hamid, dan juga anggota Majelis Pertimbangan DPP PAN, Mas Toto Daryanto, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, selamat petang semuanya. Selamat sore, petang. Saya ke Mas Toto dulu. Mas Toto, menurut Anda apa yang membuat Presiden Prabowo begitu yakin dalam rapat kabinet menyatakan bahwa Indonesia masih sanggup mengatasi ini sehingga tidak perlu bantuan dari asing? Ya, Mas Yasir ya. Jadi begini Mas, dalam situasi bencana yang begitu dahsyat itu dibutuhkan sebuah keyakinan, ya, sebuah kepemimpinan yang kuat yang menunjukkan bahwa kita mampu. Maka apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu sudah tepat. Kalau belum apa-apa kita sudah mengatakan oh iya siap dibantu, silahkan bantu dan sebagainya, itu menunjukkan sikap yang lemah, kepemimpinan yang lemah. Dan itu bukan memperbaiki keadaan. Karena pengalaman kita dari berbagai peristiwa bencana, komitmen bantuan yang disampaikan oleh berbagai negara itu juga tidak bisa serta-merta langsung akan mengatasi masalah, itu tidak mungkin. Jadi kita memang harus terus berempati, kita berduka, kita ikut bersama-sama dengan pemerintah, dan terus kita menggalang apa yang bisa, yang mampu kita kerjakan, ya, di masjid-masjid, di kampung-kampung, di lingkungan kita, ada penggalangan dana, ayo kita berikan berapa yang kita mampu, kita sumbangkan. Ya, supaya partisipasi masyarakat ini ikut meringankan beban dari masyarakat. Tapi komitmen pemerintah untuk mengatasi keadaan itu saya kira harus diapresiasi, dan itu menambah keyakinan kita bahwa kita akan mampu mengatasi keadaan ini. Mampu mengatasi Memang keadaan begini ya, meskipun kondisinya, Pak Toto, maaf saya potong, meskipun kondisi di lapangan kalau kita lihat seperti tadi aksesnya masih sulit, ambulans harus diseberangi dengan rakit, masih ada beberapa wilayah yang terisolasi, minim bantuan. Ya, keadaan kita yang sekarang ini kan memang tidak bisa dengan seketika diselesaikan, Thomas. Kalau infrastruktur rusak itu memerlukan alat berat untuk menuju ke sana, harus membuka jalan, mungkin harus menggunakan heli dan lain sebagainya. Dan pemerintah sekarang sudah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk itu. Bahkan pasukan kita juga dikirim ke daerah bencana. Jadi ayo kita bekerja sama untuk mengatasi keadaan ini, dan jangan saling menyalahkan dan bersabar ya. Memang kita harus bersabar menghadapi keadaan seperti ini. Tidak mungkin bisa kita selesaikan dalam sehari 2 hari, tapi kita komitmen ini yang kita jaga, dan kita akan selesaikan mengatasi keadaan bencana di daerah Sumatera ini dengan secepat-cepatnya. Kita dukung kebijakan pemerintah. Tentu saja kita dukung upaya untuk pasca bencana ini di daerah Sumatera. Kalau Mas Usman sendiri tanggapannya seperti apa? Prabowo bilang Indonesia masih mampu atasi bencana, tidak perlu bantuan asing. Iya, Presiden kan tidak ada di lapangan sehari-hari. Yang ada di lapangan sehari-hari misalnya kalau pemerintah adalah pimpinan pemerintah daerah. Beberapa hari yang lalu, misalnya Gubernur Aceh telah menyurati kantor PBB untuk meminta bantuan penanganan bencana. Di dalam surat itu dijelaskan bahwa
bantuan penanganan bencana sangat diperlukan untuk mempercepat proses penanganan dan memastikan keberlanjutan pemulihan dan pembangunan, baik itu atas kerusakan atau kebutuhan, pemulihan sosial ekonomi yang bagi masyarakat yang terdampak, maupun juga pembangunan kembali infrastruktur dan juga penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk pengelolaan risiko bencana di masa yang akan datang. Jadi pernyataan Presiden tidak mencerminkan kenyataan di lapangan. Presiden menyatakan cukup menolak bantuan internasional, sementara Gubernur menyatakan tidak cukup dan membuka diri bagi bantuan penanganan bencana dari luar negeri, dan itu dituangkan di dalam sebuah surat. Demikian pula kalangan masyarakat di sana. Muzakarah Ulama, ini adalah forum musyawarah dari para ulama di Aceh, menyerukan agar status bencana di Sumatera ini, bahkan termasuk di Aceh, sebagai bencana nasional. Demikian pula para pakar hukum internasional dari Universitas Sumatera Utara dan juga berbagai ilmuwan yang selama ini mendalami pegunungan Leuser dan juga mengamati keanekaragaman hayati di Sumatera. Jadi pernyataan Presiden bukan hanya tidak sesuai dengan kenyataan, tapi mencerminkan ketertutupan sikap Indonesia di mata dunia. Indonesia adalah warga bangsa dunia, kan hidup sendirian di dunia ini. Seharusnya membuka diri dan tidak bersembunyi di balik semangat nasionalisme yang sempit, semangat nasionalisme yang tidak mencerminkan peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi tidak ada semacam naluri kemanusiaan yang tampak dari pernyataan itu, kecuali kepercayaan diri yang kosong. Saya ke Mas Toto. Tanggapannya, terlebih kalau kita lihat sekarang ini bukan 1 minggu 2 minggu, ini sudah 3 minggu dan terlihat ada beberapa warga yang menjadi korban di sana sudah bisa dikatakan putus asa begitu, mengibarkan bendera putih. Iya, betul sekali. Nah, apalagi kalau kita hitung dari segi waktu, ini sudah 3 pekan, sudah 3 minggu. Presiden mengatakan nanti akan bangun jembatan dalam 1 minggu. Ini pernyataan yang membesarkan hati atau membohongi sebenarnya. Pernyataan yang mustahil bisa kita membangun jembatan di seluruh wilayah yang terdampak dalam 1 pekan. Kalau dikatakan pemerintah sudah mengerahkan segala sumber daya, segala kekuatan yang mana? Helikopter berapa yang terjunkan? Kita punya 200 lebih helikopter dari udara, darat, laut. Berapa Karena kalau kita berbicara soal penanggulangan bencana tidak hanya jangka pendek ya, tapi jangka panjang di sana. Tanggapan dari Mas Toto seperti apa? Ya justru karena ini harus ditangani secara jangka panjang, maka sikap pemerintah untuk mengambil tanggung jawab akan menyelesaikan secepat-cepatnya itu menurut saya ya harus didukung. Bahwa pemerintah daerah merasa sangat berat dengan keadaan ini, kita berempati dan ya memang berat bagaimana kita berempati itu, kita bisa membayangkan kalau kita menjadi korban ya. Memang ini situasi yang sangat berat ya, pasti orang itu berputus asa itu bisa terjadi ya, tapi ya intinya kita harus bersama-sama, itu intinya menurut saya. Seluruh masyarakat bersama-sama, Mas Toto. Sederhananya, maaf saya potong Pak Toto. Kalau sederhananya kan kalau kita berpikir ada bantuan, kemudian dari asing begitu, oke lah dari asing begitu. Bukankah dengan menerima bantuan itu lebih gampang, lebih mudah ataupun membantu kita dalam penanggulangan bencana? Nah sebenarnya kalau kita ini kreatif ya kan, ini banyak media kan untuk bisa mendapatkan bantuan dari berbagai sumber dan supaya tepat sasaran itu. Kita gunakan saja media kita, medsos itu, masyarakat di mana yang dibutuhkan, jembatannya rusak ada berapa, data segala macam itu yang disampaikan. Nah nanti bantuan-bantuan asing yang ditawarkan kepada pemerintah, yang pemerintah sudah mengatakan siap untuk mengatasi keadaan sendiri, itu yang saya puji sebagai sikap bertanggung jawab dan untuk membangkitkan optimisme, komitmen ya, bukan kok optimisme kosong ya, ini komitmen kita bahwa kita mampu menyelesaikan sendiri dan benar-benar bertekad untuk mengkonsolidasikan seluruh kekuatan untuk mengatasi keadaan ini. Saya kira ini justru yang sangat penting untuk menyelesaikan keadaan. Kalau hanya
bantuan asing kan nggak jelas juga apa yang mereka akan Meskipun bantu. kenyataannya di lapangan Jadi, sudah 3 pekan pasca bencana, masih ada daerah yang terisolasi, masih ada infrastruktur yang masih sulit ditembus, warga masih perlu bantuan sampai menyatakan sudah putus asa. tadi sudah saya sampaikan, jadi kita harus berempati. Masyarakat yang menjadi korban, yang merasa beratnya penderitaan, itu pastilah itu manusiawi merasa seperti itu ya. Baik. Ya, tapi ya yang penting kita terus bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan semua masalah ini. Dan pemerintah daerah ya yang penting menyediakan data-data yang ada itu diekspos terus, diupdate terus, ya, disampaikan kepada pemerintah, kepada publik untuk mempercepat. Masyarakat juga memberikan bantuan, mengumpulkan dana segala macam, gunakan saluran-saluran yang bisa digunakan. Lalu seluruh kendala regulasi yang dulu ada izin ini, izin itu sudah diabaikan saja, tidak. Baik, jadi perlu ada kerjasama yang baik begitu antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan seluruh elemen masyarakat. Terakhir saya ke Mas Usman. Mas Usman, sudah 3 pekan, apa yang menurut Anda harus didorong kepada pemerintah sehingga betul-betul penanggulangan bencana ini semakin cepat dan tepat? Singkat saja. Ya, sekali lagi status bencana nasional mengingat jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan parah di 3 provinsi itu. Kekhawatiran kami, pemerintah pusat, khususnya presiden yang berwenang untuk menetapkan bencana nasional, menolak bantuan internasional untuk menutupi akses media internasional pada kepentingan bisnis di balik hancurnya hutan-hutan di Aceh. Kalau kita bisa mengerahkan ribuan alat berat untuk membabat hutan demi kepentingan bisnis, kepentingan oligarki, termasuk hutan sawit yang dimiliki oleh sejumlah pejabat, termasuk Prabowo, Luhut Binsar Panjaitan, itu kenapa kita tidak bisa mengerahkan ke alat-alat berat begitu banyak untuk membersihkan? Kenapa kita malah mengeksploitasi gajah? Kenapa media seperti Kompas TV yang merekam bantuan internasional justru isinya diminta dihapus, diintimidasi? Ini kita mau membangun negara seperti apa? Kita harusnya bersatu untuk kemanusiaan, bukan mencari keuntungan diri sendiri dan menutupi skandal di balik pembabatan hutan untuk kepentingan bisnisnya sendiri dalam pejabat-pejabat pemerintah. Baik, Maaf, saya harus... Ya baik, yang penting saya yakin juga Mas Toto dan juga Mas Usman Hamid sepakat ya bahwa apa yang dilakukan oleh Indonesia saat itu betul-betul untuk penanggulangan pasca bencana untuk korban saudara-saudara kita di Sumatera. Terima kasih Pak Toto Daryanto, anggota Majelis Pertimbangan DPP PAN, dan juga Mas Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Terima kasih banyak. Usai jeda di Kompas Petang, saudara, kami hadirkan informasi terkait dengan Direktur Lokataru Foundation, Del Pedro Marhein, saudara, dan juga 3 terdakwa lain hadapi sidang dakwaan kasus dugaan penghasutan demo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang menyatakan akan terus memperjuangkan hak rakyat sekaligus meskipun diasingkan. Del Pedro juga ajak tahanan politik untuk tak takut memperjuangkan kebenaran. Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Harika Novayeri serta ikut mengawal jalannya sidang Hakim anggota Sunoto dan juga Rosana Kesuma Hidayah. Selain Del Pedro dan juga 3 terdakwa lain, mahasiswa Universitas Riau Harik Anhar juga menjalani sidang yang bersama atas dakwaan dugaan penghasutan yang menimbulkan kericuhan dalam aksi unjuk rasa Agustus lalu. Di tengah bacaan dakwaan, saudara, saat rehat sidang, Del Pedro sempat menyampaikan apresiasi kepada para pendukungnya. Del Pedro juga memberikan semangat serta dorongan moral kepada para orang tua yang anaknya kini sedang menjalani kasus serupa di lokasi lain. Buat seluruh ibu, seluruh ayah, seluruh perempuan, dan juga seluruh orang tua yang telah mendidik anaknya menjadi anak pemberani dan menjadi anak yang menyelamatkan, memuliakan, dan mengembalikan demokrasi kita kepada seharusnya. Itu aja paling. Kita perbarui informasi jalannya sidang dakwaan kasus dugaan penghasutan yang berujung ricuh yang menyeret Del Pedro CS.
Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda, dan juga juru kamera Bimo Wicaksana. Selamat petang, Fedriska. Apakah sidang masih berlangsung dan apa yang menjadi isi dakwaan dari jaksa penuntut umum? Apa saja pasal dikenakan tadi sebetulnya sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum melalui dakwaannya, di mana keempat terdakwa yakni atas nama Del Pedro Marhen dan juga kemudian Muzaffar Salim, Syahdan Hussein dan Farid Anhar ini tadi didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan pasal 160 KUHP atau pasal 45A ayat 3 junto pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, yang mana pada intinya dari pasal-pasal tersebut keempat terdakwa ini didakwa oleh jaksa penuntut umum adalah kemudian melakukan penghasutan ataupun pengajakan untuk melakukan aksi demonstrasi yang kemudian berakhir dengan ricu dan juga kemudian diduga juga melakukan penyebaran berita bohong. Sehingga memang tadi kalau misalkan untuk agenda pada pada sore hari ini lebih kepada membacakan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, sehingga memang kesempatan untuk berbicara terhadap terdakwa ini tidak terlalu banyak. Meskipun tadi setelah kemudian dakwaan sudah dibacakan, dari keempat terdakwa ini akan melakukan eksepsi ataupun tangkisan ataupun nota keberatan atas dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Yasir. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda, atas informasinya terkait dengan jalannya sidang yang menyeret Del Pedro CS di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Usai jeda, saudara, kami hadirkan informasi terkait dengan apa yang didapat dari gelar perkara khusus terkait dengan kasus laporan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo yang dihadiri Roy Suryo pada Senin kemarin. Apakah proses ini memperjelas bukti tudingan yang dimiliki oleh Roy Suryo CS? Pembahasannya, saudara, kami hadirkan usai jeda di Kompas Petang. Kompas Petang kami lanjutkan, saya Cindy Permadi. Saudara, polisi akhirnya melakukan gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Adakah fakta baru yang didapat dari gelar perkara khusus ini? Berikut laporannya. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus bergulir di kepolisian. Polisi sudah melakukan gelar perkara khusus di Mapolda Metro Jaya. Gelar perkara ini diikuti oleh tersangka Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Roy mengaku sempat diperlihatkan ijazah milik Joko Widodo oleh penyidik. Tetapi dokumen itu tidak boleh disentuh dan hanya ditunjukkan sekilas. Roy tetap yakin ijazah itu palsu. Jadi hasil dari kami tentang 99,9% palsu itu tidak berubah, tidak bergeser satu mili pun. Bahkan sampai the last minute, kami akhirnya sama seperti klaster 1 tadi dipertunjukkan sebuah barang yang diklaim itu adalah ijazah asli, katanya ijazah analog dari seorang yang namanya Joko Widodo. Dan untuk pas foto yang tertempel di barang yang disebut ijazah itu, saya dengan lantang dan tegas mengatakan saya sangat ragu bahwa itu usia sudah lebih dari 40 tahun. Terlalu tajam, terlalu baru barang itu sebagai sebuah foto yang dicetak dengan kertas foto di tahun 80-an. Kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Yakub Hasibuan, mengatakan gelar perkara khusus ini untuk memaparkan progres penanganan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, mulai dari proses awal penanganan hingga pemaparan langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan penyidik dalam kasus ini. Yakub menyebut gelar perkara khusus tersebut bukan sebagai bentuk pembuktian perkara tudingan ijazah palsu kliennya. Namun kan kita semua sudah tahu bahwa gelar perkara ini adalah hanya pemaparan dari para penyidik untuk memperlihatkan nih dari awal sampai sekarang ini apa yang telah dilakukan dan langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Jadi ini bukan pemeriksaan eksaminasi mengenai perkaranya, bukan pembuktian perkaranya, karena pembuktian nanti di pengadilan.
Jadi kalau ada narasi seakan-akan di sinilah nanti akan dilihat apakah sudah dilakukan, sudah benar atau tidak, itu salah narasinya. Jadi kita hanya melihat saja nih pemaparan dari para penyidik. Pengamat hukum pidana Jamin Ginting mengatakan gelar perkara khusus ini bertujuan untuk membuktikan pasal-pasal yang digunakan untuk menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Jamin Ginting menyebut kubu Roy Suryo CS bisa juga mengajukan pra-peradilan jika penetapan tersangka dianggap tidak sah. Tapi kalau dari Pak Suryo CS ini, tentu tadi saya sudah katakan mereka bisa melakukan pra-peradilan. Tidak sahnya penetapan tersangka. Tadi sudah disebutkan oleh kuasa hukumnya tersangka yang belum pernah diperiksa sebagai saksi. Nah, kalau dalam putusan MK 21 2014 itu dikatakan calon tersangka harus sudah pernah diperiksa terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi sebelum ditetapkan tersangka. Nah, itu ditetapkan sebagai tersangka. Ya, jadi itu yang menjadi dasar kemungkinannya ya menurut perhitungan saya ada proses pra-peradilan kalau memang ini merupakan hak yang harus digunakan begitu. Polemik tudingan ijazah palsu Jokowi tidak bisa diselesaikan hanya melalui gelar perkara di kepolisian. Penentuan asli atau palsu suatu ijazah merupakan kewenangan mutlak pengadilan melalui pembuktian hukum yang fair dan terbuka. Tim Liputan Kompas TV. Lalu apa yang didapat dari gelar perkara khusus kasus laporan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo? Apakah proses ini memperjelas bukti tudingan yang dimiliki Roy Suryo CS atau justru sebaliknya? Dan bagaimana gelar perkara khusus akan mempengaruhi kelanjutan penanganan perkara? Kita ulas sore ini dengan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, dan ada juga pengacara Pak Jokowi, Rifai Kusumanegara di studio. Selamat sore semuanya. Sore Mbak semuanya. Ada juga Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, selamat petang. Selamat petang Mbak. Selamat petang Mas Rudi. Ya, saya ke Mas Roy dulu ya. Mas Roy, gelar perkara khususnya dikabulin, ijazahnya juga ditunjukin akhirnya. Anda mendapatkan fakta yang menguatkan tudingan Anda atau justru melemahkan? Sangat menguatkan. Karena makin banyak kebohongan yang terbongkar. Biar Pak Rifai ketawa dulu. Ya, Yang pertama adalah kebohongan Jokowi. Ya, ketika dia ditanya, Anda melaporkan apa? Oh, saya nggak melaporkan apa yang saya laporkan, cuma peristiwa. Kemarin selain yang disebut-sebut so-called itu ijazah yang maunya itu disebut ijazah. Itu kita juga ditunjukkan juga LP, laporan polisi. Dan ternyata laporan polisi semenjak Jokowi tanggal 30 April itu udah jelas ada 6 pasal. Jadi selama ini terima kasih Pak Polisi yang kemudian bukan dari kami pasal 32-36 itu terbukti. Pasal itu dari Jokowi. Jadi sangat jahatnya dia menuduh dengan pasal 32-35. Kemudian yang paling penting adalah apa? Ditunjukkan, betul. Ditunjukkan tuh ya kayak dulu ketika misalnya ada keluarganya Jokowi waktu itu bahwa ini adiknya Iriana waktu itu bahwa ya hanya ditunjukkan gitu saja. Jadi kami itu jangankan memeriksa ya. Jadi ingat ya, bukan diperiksa. Kami hanya disuruh melihat. Karena untuk megang saja nggak boleh. Karena misalnya untuk melihat kertasnya ya, kita ngintip kertasnya itu benar nggak kertas tebal atau enggak itu nggak bisa. Jadi itu tetap ada di dalam map dan kemudian dari situ saja. Tapi saya dan Dr. Rismon sudah punya satu kesimpulan bahwa itu tetap 99,9% palsu. Oke sebentar, kalau Pak Rifa gimana? 99,99% palsu udah ditunjukin. Oke, saya komentarin dulu tentang LP ya. Jadi ini isu yang baru dibangun Mas Suryo nih. Jadi publik bisa mengikuti media sejak awal kami sudah menyatakan laporan kami adalah 310, 311, 32 dan 35 ITE. Jadi ini sesuatu yang sudah kita jelaskan berkali-kali, semua orang tahu, lalu sekarang dibangun isu baru seolah-olah kami tidak pernah menyatakan itu. Silakan dicek di media. Ya, jadi kalau soal laporan clear, memang 32, 35 kami laporkan. Kenapa? Karena Pak Jokowi sendiri terheran-heran ada sekelompok orang melakukan atraksi IT, lalu menyatakan ijazah yang diyakininya asli menjadi palsu. Ini kan perlu dipertanggungjawabkan penggunaan IT ini. Gitu ya. Sesuatu yang asli menjadi palsu ini kan hebat sekali. Karena kita yakin kemajuan teknologi harusnya tidak untuk memutarbalikkan kebenaran. Karena itu kita minta diuji, diperiksa oleh penyidik. Dan pasalnya ada di 32 dan 35. Jadi ini sesuatu yang hanya isu baru yang dibangun. Kedua soal ijazah, kembali lagi. Sebenarnya kami sudah menduga ya, ditunjukkan pun pasti ribut lah gitu. Jadi nggak ada manfaatnya juga. Cuma kemarin karena Pak Direskrim mengambil kebijakan untuk menunjukkan ya kita oke-oke aja. Karena kita nggak takut kok. Sudah diperiksa lapor juga itu barang asli ya. Dan yang menarik satu, minggu lalu Mas Suryo di tempat ini juga menyatakan bahwa ijazah itu harus ada watermark dan emboss. Nyatanya barang itu ada. Jelas terlihat ya. Nggak bisa dilihat. Ada. Nah itu kembali lagi semua orang melihat itu kok
Kemarin semua yang keluar dari ruang gelar juga diwawancara, mereka melihat itu. Nah sekarang disangkal oleh beliau. Kembali lagi, jadi sebenarnya kita niatnya baik, menunjukkan, tapi kembali lagi kalau itikadnya buruk, ini selalu diputar balik, dibangun isu baru. Sehingga kalau buat kami adalah sudah tidak perlu lama-lama lagi, ajukan ke sidang, lakukan persidangan, semua terbuka, publik bisa melihat gitu ya. Tapi berarti maksud gelar perkara khusus kemarin tidak menguntungkan dari kubu Pak Rifai? Buat kami sih nggak ada persoalan, karena juga yang dilempar bukan isu yang menarik. Contoh Mbak, tahu-tahu mengajukan 3 ahli. Ya, buat apa didengar? Ajukan saja, diperiksakan, sudah dikasih haknya oleh penyidik. Silakan didengar. Ini menerangkan. Lalu kedua, membawa-bawa perkara di Mabes, membawa-bawa LP yang nggak diterima. Itu kan bukan konteks yang dibahas di situ gitu ya. Nggak ada ahli yang berani. Saya tadi melihat apa yang disampaikan itu bukan persoalan, bahkan ini hanya sekedar melambat-lambat, menunda-nunda penyidikan soalnya minta gelar gitu ya. Sehingga kemarin pun juga saya bilang ya sudah, kita sudah mengalah semua, ijazah sudah tunjukkan. Cara paling baik adalah selesaikan agar ada kepastian hukum. Oke. Kalau gitu tapi ini dibilang menunda-nunda loh. Enggak menunda. Ini jelas bahwa dengan melihat kemarin ya, saya ini tukang potret tuh bukan hanya dari tahun ini saja ya. Sudah semenjak, ya ini saya tunjukkan aja lah. Nih ya, sudah sejak tahun 95. Saya itu juara 1 fotografer nasional pada saat itu untuk ini menterinya waktu itu masih Pak Yud Afe. Jadi saya bisa tahu foto itu asli dicetak dari kertas warna atau foto itu reprinting lagi, dicetak ulang. Meski hanya melihat saja. Oh iya, kalau itu kelihatan lah. Caranya apa? Kertas foto yang itu disebut pas foto itu terlalu kontras. Dan kalau untuk 40 tahun usianya, karena ini kan disebut ijazah ini konon kan, itu kan disebut ijazah ini kan ini bukan ijazah yang kemarin ya, ini yang diupload oleh si Dian Sandi, kemudian dikoreksi, dipalsukan lagi oleh Andi Aswan. Ya, tapi kira-kira fotonya saja itu sangat kontras kemarin. Foto yang sangat kontras itu tidak bisa dihasilkan dengan apalagi dengan kualitas sudah 40 tahun lebih. Foto dari coba lihat ijazah-ijazah yang lain, teman-teman yang lain, itu pasti sudah memudar karena karena kualitas kimia. Kalau foto yang tidak memudar itu berarti cetakan baru. Itu satu. Yang kedua adalah juga tetap ada yang namanya garis ini. Ya, garis ini yang palsu juga ada nih yang diupload oleh Dian Sandi dan Andi Hasan Tuhan. Ini garis ini nggak mungkin tuh sebuah ijazah asli. Karena itu adalah reprinting, sekali lagi reprinting. Dan logo ini harusnya emas. Kalau orang UGM asli tahu logo ini harusnya warna emas. Dan kalau sudah berusia di atas 10-15 tahun, lihat semua ijazah. Rata-rata kemudian blobor. Blobor itu artinya koyak gitu ya, atau melebar. Ini enggak kemarin. Anda melihat ada kejanggalan di situ. Kalau gitu kita ke Prof Hipnu dulu. Prof Hipnu, tapi sebenarnya ketika gelar perkara khusus itu dilakukan, kemudian ijazahnya ditunjukkan kepada tersangka dan juga kubu dari pengacara, maknanya apa? Seberapa signifikan ini untuk membantu kasus? Ya, gelar perkara itu kan sebetulnya untuk memastikan suatu perkara itu berjalan sesuai dengan koridor hukum. Memastikan bahwa bukti itu bernilai dalam suatu nanti pembuktian. Memastikan tentang lokus deliktinya. Memastikan tentang tempus deliktinya. Semua memastikan sebelum dibangun suatu persidangan. Kan gitu Mbak. Oleh karena itu sebagai bentuk ijazah itu juga dipastikan ada. Itu yang dilakukan kalau dalam perspektif polisi yang nanti dalam penuntut umum itu memang perspektif beliau kan gitu kan, perspektif yang membuktikan nanti dalam suatu persidangan lah. Mas Roy juga perspektif yang berbeda. Ini suatu sampai kiamat tidak ketemu ini Mas, nggak ketemu lah, ketemunya nanti di persidangan. Disitulah nanti sebagai bentuk persiapan apa yang dilakukan oleh Polda Metro yang kemudian melimpahkan pada penuntut umum itu mempunyai kualifikasi nilai atau tidak kan itu. Yang sementara ini pasti diyakini mempunyai nilai. Tapi apakah itu nanti betul atau tidak? Pembuktian di persidangan. Disitulah yang pasal 311, Mas Roy Suryo mau tidak mau harus diberikan kesempatan untuk membuktikan. Ijazah yang diberikan seperti apa? Karena ini berkait dengan alam fitnah. Kan itu loh. Fitnah itu berkait dengan sesuatu yang tidak betul. Yang tidak betulnya di mana? Mudah-mudahan nanti di dalam pembuktian itu adalah suatu egaliter. Karena ini pembuktian forensik yang kita orang hukum tidak tahu. Forensik itu adalah ilmu pengetahuan untuk membantu membuktikan. Nah, disitulah nanti hakim harus melihat suatu luas tentang antara bukti satu, bukti yang lain, antara satu-satu dengan yang lain. Disitulah nanti suatu persidangan akan terlihat seperti yang kita harapkan. Kalau ke persidangan, berarti kan bukti yang dikantongi polisi juga sudah cukup. Kalau dari Pak Rifai sudah cukup apa belum? Siap apa enggak kalau dibawa ke pengadilan? Tapi sebentar dulu Pak Rifai. Kita akan lanjut lagi usai jeda, tetap bersama kami di Kompas TV.
Masih bersama kami ada Mas Roy Suryo, Pak Rifai, dan Prof Hipnu di Kompas Petang. Saya lanjut lagi ke Pak Rifai. Pak Rifai, tadi kalau kata Prof Hipnu, ini udah gelar perkara khusus, narasinya gak akan beres-beres. Nah kalau dari Anda gimana? Ini akan mendorong cepet-cepet aja deh ke pengadilan apa gimana? Menurut saya biar ada kepastian dan diselesaikan di forum yang tepat ya ke pengadilan. Karena kembali lagi kalau ini terus dibiarkan ya isunya loncat-loncat terus. Kita ingat di awal, Mas Suryo kan mempersoalkan tanda tangan rektor diduga palsu, jenis huruf, bahkan itu punya Dulmatno. Sekarang isu ini udah hilang, berubah terus berganti-ganti. Kemarin isunya ada emboss, ya ada lagi apa namanya watermark, sudah ada, ternyata loncat lagi makin sekarang kan? Ketajaman foto gitu ya. Jadi Pak Roy seolah-olah ilmu segala apa ahli segalanya. Tapi kan kembali kalau diikuti terus kan nggak selesai, Mbak. Tapi kalau menuju sampai pengadilan masih mendorong. Pos lapor sudah bekerja profesional. Ini ijazahnya dibandingkan dengan ijazah-ijazah lainnya. Apalagi skripsi itu sudah dibandingkan juga dengan fakultas-fakultas lain. Jadi biarlah ini semua justru dibuka nanti oleh jaksa. Apa saja alat bukti yang dimiliki, bagaimana administrasi pemilihan Pak Jokowi ya. Karena kami yakin ini kebenaran adalah kebenaran dan tidak bisa diputar balik dengan rekayasa IT maupun narasi yang dibangun di era post truth. Tapi akan masih mendorong, ini kan ini status tersangka tapi masih belum ditahan, akan masih mendorong ke arah sana nggak? Oh kalau Pak Jokowi nggak penting soal upaya paksa ya. Artinya kalau kami lebih penting adalah agar soal apa namanya ijazah ini clean and clear ya. Kalau istilah beliau loud and clear ya. Kedua, nama baik Pak Jokowi dipulihkan. Nah, kalau Mas Roy gimana? Kalau kata Prof Hipnu nggak akan beres-beres meskipun udah gelar perkara. Iya harus beres. Yang jelas apa? Bukan kalau Pak Rifai mengatakan bergeser. Enggak bergeser. Semua tetap sama, konsisten. Bahkan makin jelas kebohongannya. Ya udah jelas kemarin terungkap lagi pas fotonya ya gitu. Dan kemudian kalau orang mengatakan itu emboss kelihatan. Enggak. Emboss harus diperiksa dengan misalnya diperiksa apakah dia benar-benar emboss. Karena gini, kita sekarang sering lihat. Ada wallpaper misalnya, ada tegel, itu kelihatannya emboss, tapi ternyata setelah dipegang dia rata. Itu karena apa? Karena permainan grafis. Nah itu kemarin juga bisa, hanya permainan yakin grafis. Di pengadilan nanti akan bisa dibuktikan kalau... Harus dibuktikan karena misalnya nanti harus kita boleh benar-benar memegang, merasakan, kemudian juga menerang, dan harus bisa membalik. Kalau dibalik nanti akan kelihatan. Nah ini, apakah logo emasnya itu blobor atau enggak? Dan ada satu lagi, saya memang tidak semua saya buka. Karena kalau saya buka semua, nanti semua diikutin. Dulu juga mungkin belum ada tuh apa watermark, belum ada embossnya. Terus begitu kita ngomong watermark emboss, tambahin. Belum ngomong ini, tambahin. Gitulah. Jadi sebenarnya kita tahu lah semuanya. Karena apa? Karena yang ada di KPU itu kan nggak ada semuanya. Embossnya nggak ada, watermarknya nggak ada semua. Tambahin masih sedikit-sedikit katanya Pak Rifai. Bener nggak? Kan? Ya, masyarakat juga tahu lah. Ini kan fitnah nih kayak begini-gini ya. Kemarin sudah dijelaskan bahwa ini sudah disita sejak pertengahan tahun dan ada izin pengadilan. Ini juga menarik. Bagaimana mungkin tahu-tahu ini ditambah-tambah hanya gara-gara minggu kemarin beliau bicara itu. Ya mungkin teman-teman polisi bisa tahu sendiri lah. Mereka yang nyimpan ini menyita. Justru ini. Soal disita ini menarik Pak. Merekayasa nih. Disita tanggal 23 Juli. Tapi Oktober ada orang namanya Budiari. Ya itu bilang di Solo. Saya lihat barusan ditunjukkan. Katanya Juli disita. Kok Oktober barusan ditunjukkan? Itu kan bohong banget tuh Budiari sama Damanik. Terus kemudian tanggal 23 November dan 19 November di salah satu TV lain, orang namanya Andi Aswan dengan kebohongannya menunjukkan saya barusan scan ijazah asli. Lah kalau barusan scan tuh berarti sebelum apa nggak mungkin sebelum Juli kan? Kan berarti apa? Kemarin saya tanya polisi, apakah dari tanggal 23 Juli itu segel dibuka dan diberikan kepada orang lain? Enggak. Nah berarti kalau tidak, berarti banyak orang berbohong juga. Jadi ini kan makin muncul kebohongan-kebohongan baru yang terjadi. Dan saya berterima kasih sekali terhadap Polda Metro Jaya, terhadap KIP dan semua. Karena semua akan terbongkar dan semua akan dibongkar. Dan memang sebelum disidang nanti orang juga udah tahu kok ujungnya apa. Karena ujungnya ijazahnya tetap palsu. Nah, kalau gitu Prof Hipnu tapi menjelaskan tahapannya ketika sudah gelar perkara khusus menuju ke persidangan. Seberapa jauh lagi sebenarnya tahapannya? Apalagi yang masih harus dilakukan polisi sebelum sampai persidangan? Ya, ini kan sebetulnya kan pembuktian itu sebagai bukti tambahan atas 311 fitnah tadi, Mbak. Ya. Tapi 311 ini kan terkait suatu tindak pidana pencemaran baik, kemudian upload IT, kemudian dan sebagainya, rentetannya kan seperti itu. Jadi subjek awalnya kan seperti itu. Nah, oleh karena itu dalam seperti ini nanti tantangan yang paling berat adalah majelis hakim melihat sejauh mana tentang digital forensik yang dibuktikan pada kedua pihak. Karena ini ilmu-ilmu lain. Hakim sarjana hukum, jaksa sarjana hukum, penuntut umum sarjana hukum. Sedangkan ini adalah ahli digital yang bisa mempercayakan. Maka dalam konteks hukum sebagai keterangan ahli forensik itu nanti keterangannya bebas.
bisa dipakai, bisa tidak oleh hakim. Sepanjang hakim melihat sebagai bentuk apa yang terjadi. Apalagi nanti dalam KUHA baru, nah ini yang menarik, adalah ada pengamatan hakim. Pengamatan hakim yang luas dari pembuktian yang awal sampai pembuktian sekarang diberikan keleluasaan. Kalau dulu kan petunjuk. Dengan demikian tantangan seperti ini akan melihat mana yang benar. Itulah nanti akan dilihat dalam konteks KUHA baru sebagai pengamatan hakim dari sejarah panjang proses pembuktian sampai di dalam proses pembuktian di persidangan yang menggunakan ahli forensik. Di situ tantangan yang paling cukup menjadikan perhatian kita. Sudah ada 22 ahli. Sudah ada 22 ahli. Nah, tapi kita ke Mas Roy dulu ya. Mas Roy, nah menuju ke pengadilan nantinya, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda siapkan, pede enggak apa yang Anda tudingkan akan terbukti justru di pengadilan? Sangat pede, karena kemarin pun kita mengajak sudah 3 ahli ya kemarin. Ada ahli yang sangat profesional dan sangat pengalamannya, Prof. Tono Saksono. Ada satu ahli, Dr. Ridho Liwadi. Kemudian ada juga Dr. Ridho Rahmadi. Kemudian ada ahli pidana. Yang ahli pidana bahkan berkonsultasi dengan sangat bagus kemarin dengan Pak Dileskrim dengan Pak Propam ya, bukan Pak Propam, Wasidik ya. Kemudian bahkan mengakui nanti kalau ada berarti ada beberapa prosedur yang salah yang itu harus dipenuhi. Terus kemudian beliau perintah penyidik coba cek dulu langkah-langkahnya udah betul atau belum. Nah jadi dari situ udah kelihatan kalau kemarin tuh banyak sekali proses-proses yang tidak tepat. Dan kemarin dengan ada 3 ahli itu aja, dan bahkan kita nunggu kemarin. Katanya ada ahli IT juga yang mau dihadirkan oleh pihak sebelah ya, pihak Pak Rifai. Kita tunggu dari awal sampai akhir nggak muncul tuh hidungnya itu yang namanya Joshua Sinatila. Nggak muncul-muncul kenapa Pak Rifai? Semua ahli sudah didengar oleh penyidik, 22 Nggak berani orang. tampil dia. Nggak perlu dimunculkan, nanti bisa disidang. Karena begini, Ya, karena barang bukti itu kalau ditunjukkan di awal-awal justru bisa menjadi merintangi penyidik. Ya, makanya mungkin Prof. Rino bisa meluruskan nih bahwa ada barang bukti yang bisa ditunjukkan ke tersangka, ada barang bukti yang nanti di persidangan. Misalnya kalau hasil kejahatan betul dikonfirmasi, tapi alat bukti lain nanti di sidang. Nggak berani nih nutupi kebenaran ini. CCTV video itu nanti di ujung saja, nanti baru diperdengarkan di waktu yang tepat. Justru kalau semua ditunjuk-tunjukkan, mulai membangun alibi-alibi, mulai pembelaan-pembelaan secara tidak tepat gitu ya. Ya kembali lagi ini memang aturan sidang seperti itu. Dan kita kalau saya sih kita dorong ke persidangan segera, publik menilai secara terbuka. Ahli forensik akan membahas terkait dengan apakah rekayasa IT yang dilakukan oleh Bang Roy Suryo dan kawan-kawan ini benar adanya, apakah betul aplikasi itu bisa menyatakan ijazah Jokowi menjadi punya Nurmanto, itu kan harus dipertanggungjawabkan kan gitu kan. Ini menarik soalnya, ilmu baru nih. Harus. Rubah langsung, sebenarnya Pak Nurmanto sendiri sudah didengar keterangannya. Menyatakan itu bukan jasa saya gitu ya. Oke, tapi kalau melihat dari memang bukan di saya, tidak mendahului wajahnya nanti kita lihat ke sana. Tapi kalau melihat penyidikan sudah dilakukan sejauh ini, Anda meyakini proses yang dilakukan polisi akan bisa menguntungkan Anda juga? Membuktikan. Saya lihat mereka sudah bekerja sangat profesional ya, dengan saksi di atas 100, bukti surat sampai dengan 700, ahli 22, menurut saya sudah cukup ya. Sekarang ini hanya tinggal memberikan kesempatan tersangka mengajukan ahli-ahlinya. Kenapa? Nanti semuanya akan dihadirkan di sidang, didengar oleh para hakim, didengar oleh masyarakat, dan nanti hakim mengambil keputusan. Masyarakat bisa tahu kan, ribet banget untuk satu ijazah palsu aja. Dua-duanya pede. Mas Roy juga masih pede berarti ya? Sangat pede kalau memang benar ya. Cukup satu ahli, satu bukti, satu barang sudah. Ini kan sampai ratusan. Ini kan menunjukkan kalau mereka itu nggak pede menghasilkan itu. Kalau nggak kan cukup. Ngapain harus ratusan? Dalam hukum minimal bukti. Melakukan melakukan penganiayaan justru, atau melakukan orang-orang justru harus menyerahkan orang-orang yang nggak salah ini. Kemudian harus disita ijazahnya, disita skripsinya. Ini kan orang satu ini kan memang bikin susah rakyat ya. Udahlah, udah jadi presiden bikin susah, udah pensiun aja bikin susah rakyat ini satu. Tapi berarti kalau penyidikan polisi juga Anda yakin akan bisa ya, makanya masyarakat harus mengawasi bagaimana polisi ini kemudian bertindak baik, dan ada komisi untuk percepatan reformasi kepolisian. Silakan Anda bekerja, tertibkan kalau memang langkah-langkahnya ada yang nggak benar. Satu lagi Mbak, kalau ada kepastian juga mungkin banyak pihak yang selama ini dikorbankan akan mendapat kepastian. Kita lihat UGM bagaimana diuyak-uyak. KPU juga diuyak-uyak. Oh enggak lah, itu semua benar. Ya kalau memang jujur nggak merasa diuyak-uyak. Mabes Polri diuyak-uyak gitu ya. Nah, UGM justru kasihan. Mudah-mudahan kalau ini clean and clear. Bias Natalis tersebut juga nama baiknya akan 3 hari lagi. Jadi kita dukung untuk harusnya bangga punya mesin AI, tapi mesin AI-nya malah dibredel. Oke, clean and clear biar di persidangan ya nanti ya kita tunggu. Iya, kita tunggu bisa itu ya. Oke, Pak Rifai Kusumanegara, Mas Roy Suryo, Prof. Ibnu Nugroho, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Terima kasih Prof. Saya selalu semuanya ya. Terima kasih Pak Rifai. Terima kasih Mbak Cindy. Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut penyebab aliran listrik di daerah bencana terutama Aceh belum pulih.
Bahlil targetkan seluruh gardu pulih pada Rabu dan Kamis pekan ini. Saudara, saat rapat kabinet, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebutkan alasan aliran listrik di daerah bencana, terutama Aceh, belum pulih. Menteri SDM menyatakan saat ini upaya pemulihan listrik di wilayah Aceh tengah memprioritaskan pemulihan gardu induk yang sudah terpasang 90%. Bahlil menargetkan kondisi seluruh gardu bisa pulih pada Rabu dan Kamis pekan ini. Soal kondisi listrik di Aceh, Bahlil sebelumnya menjadi sorotan usai menyebut aliran listrik bisa menyala 93% pada tanggal 7 Desember lalu. Pertama kami laporkan bahwa sudah mulai aktif. Sebagian kita pakai genset. Nah, untuk jaringan gardu induknya yang kami laporkan kemarin kepada Bapak Presiden itu sudah sekitar 80-90% sudah terpasang, tapi mungkin sekitar minggu-minggu ini paling lambat Rabu atau Kamis baru bisa jadi semua. Kalau ini jadi maka aliran listrik dari Arun, Birem itu baru bisa masuk secara normal dan transmisi untuk. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas kembali diperiksa dalam dugaan kasus korupsi kuota haji di Kementerian Agama. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas kembali diperiksa dalam dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama. Yakut Khalil Qomas tiba di KPK sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat tanpa memberi keterangan kepada wartawan perihal agenda pemeriksaan. Yakut pernah diperiksa KPK dalam perkara serupa pada 1 September lalu, saudara. Dalam perkara itu, KPK menduga ada penyelewengan atas pembagian kuota tambahan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Kemudian bertambah secara signifikan menjadi 10.000. Ya. Kemudian dalam perjalanannya KPK kemudian menemukan fakta-fakta adanya dugaan aliran uang dari para PIHK atau Biro Travel Haji ini kepada oknum-oknum di Kementerian Agama terkait dengan distribusi kuota haji khusus tersebut. Ya, oleh karena itu dalam proses penyidikannya KPK juga satu persatu melakukan pemeriksaan kepada para PIHK yang melakukan jual beli kuota haji ini. Informasi tadi menutup Kompas Petang hari ini. Saya Sini Permadi. Dan saya Yasir Neneama. Tetap saksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Salam sehat.